Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, para katekis yang saya hormati. Mari kita mendengarkan Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seorang raja yang berkuasa itu tidak sama dengan kita-kita yang hanya menjadi kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga. Tidak sama dengan itu. Herodes menjadi cemas. Mungkin cemas itu bagian terkecil dari sebuah kekhawatiran. Ya mungkin ada di antara kita yang pernah merasa sakit dari anxious atau dari GERD yang notabene semuanya terjadi karena kecemasan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Herodes itu mempunyai istri yang namanya Herodias. Lalu Herodias itu juga mempunyai anak, dan ketika anaknya yang wanita itu menari, lalu Herodes mengatakan bahwa apa yang kamu minta akan aku berikan, apapun yang kamu minta. Lalu dengan nasihat dari ibunya, yaitu Herodias itu, dia meminta supaya Yohanes dipenggal kepalanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, menurut Google, Herodes itu juga mempunyai istri yang pertama. Nah, istri yang pertama itu juga anak raja. Suatu saat dia melarikan diri karena telah diceraikan oleh Herodes. Melarikan diri ke tempat mana? Ke tempat orang tuanya. Lalu orang tuanya yang namanya Aretas itu menyerang Herodes dan mengalahkan tentaranya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Herodes kemudian dalam beberapa masalah, lalu dia akhirnya dikucilkan, dibuang ke suatu tempat bersama dengan Herodias itu, dan meninggalnya tidak diketahui. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ini salah satu hal yang terjadi di dunia ini, terjadi dalam kecemasan seperti ini, yang silih berganti, berubah-ubah. Namun demikian ya dari dulu sampai sekarang ya sama-sama begitu saja. Orang ya bisa cemas karena ini itu, ya orang dulu juga sama dengan orang sekarang. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika kita menjadi anggota tim pelayanan atau kita menjadi anggota prodiakon atau kita menjadi anggota apa di dalam pelayanan gereja, ada yang menjadi pimpinan, ada yang menjadi bawahan, istilahnya itu ya menurut saya itu hanya bolong. Tetapi mungkin saja bisa saja terjadi seperti ini, yaitu seperti Herodes yang ada kecemasan. Karena apa? Karena
bisa saja nanti akan diganti oleh orang lain. Namun demikian Bapak Ibu yang terkasih, itu bisa terjadi dalam kehidupan gereja kita. Karena ada beberapa orang yang memang berambisi untuk menjadi A, untuk menjadi ini, menjadi itu, dan seterusnya. Lalu suatu saat juga pernah terjadi bahwa dia harus melakukan beberapa trik supaya bisa tetap menjabat atau tetap menjadi bagian dari yang dia inginkan di dalam pelayanan di gereja. Ini pernah saya amati demikian. Semoga pengamatan saya itu salah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Pada saat itu pasti terjadi kecemasan. Gek aku sesuk diganti. Gek aku, seperti itu. Saya pikir, saya rasakan kalau di dalam pelayanan gerejawi, sekiranya kita sudah melakukannya dengan sangat baik, dengan istilahnya itu dengan full, dengan all out mungkin ya, itu orang pasti akan mengerti bahwa, memahami bahwa orang itu sudah bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalaupun diganti, pasti tidak akan membuat yang digantikan itu cemas. Tetapi mungkin saja hanya karena pertimbangan pertemanan saja. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam pelayanan gereja, satu dengan yang lain itu saling sinergi semestinya. Dan satu kelompok tim pelayanan itu semestinya juga saling mendukung sehingga pelayanan itu berjalan dengan baik. Nah, demikian pula ada bagian-bagian yang mungkin kita rasakan kalau kita sendiri kurang di dalam pelayanan seperti itu. Kita menjadi terjadi ketakutan karena apa? Karena kurangnya kita bekerja, kurangnya kita kompak, dan seterusnya. Bukan takut kepada Tuhan, tetapi takut kepada teman-temannya. Takut terhadap bagaimana nanti tim pelayanan saya ini supaya kalau tidak bisa berjalan, dan seterusnya. Ini bisa saja terjadi dalam kehidupan gereja, termasuk juga dalam lingkungan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Herodes lalu berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Sekiranya bertemu dengan Yesus itu dalam keadaan yang baik-baik saja. Artinya maunya itu baik. Itulah yang sangat diinginkan. Tetapi kita juga harus melihat bahwa orang yang berkuasa itu kalau ingin bertemu belum tentu orang itu maunya baik. Tetapi maunya mencari kelemahan supaya yang didekati itu nggak tahu bahwa nanti akan ditelikung dari belakang, dan seterusnya. Sekali lagi bahwa mari kita datang kepada Tuhan Yesus saja untuk menguatkan pelayanan-pelayanan kita. Tidak perlu merasa cemas, tidak perlu merasa apa ini itu, tetapi kita maju terus untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam setiap pelayanan, khususnya dalam pewartaan Injil ini. Amin. Berkah dalam.